Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Radia Nur Muhajira, NIM 1931040045 dari kelas Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Olahraga angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pertemuan kali ini langsung saja di depan kita sudah ada PowerPoint pada mata kuliah Kepemudaan dan Pramuka Olahraga. Nah, materinya yaitu Pramuka Tunggal yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Adil MPD. Nah, langsung saja yang pertama, definisi singkat. Nah, pada bab ini penting dipelajari karena merupakan dasar atau fondasi untuk memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Pramuka menggalang mempelajari tentang pengertian pramuka, penggalang, kode kehormatan pramuka penggalang, sotom pramuka penggalang, kegiatan pramuka penggalang, dan atribut pramuka penggalang. Terus, next, tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini ada memiliki beberapa tujuan. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam hal yang pertama mengetahui pengertian pramuka penggalang, yang kedua mengetahui kode kehormatan pramuka penggalang, yang ketiga mengetahui satuan pramuka penggalang, yang keempat mengetahui kegiatan pramuka penggalang, dan yang kelima mengetahui atribut pramuka penggalang. Nah, langsung saja kode kehormatan pramuka penggalang. Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji, aku bersungguh-sungguh, 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kemudian yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Ketentuan moral yang disebut dasa dharma selengkapnya berbunyi, dasa dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot dan sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dipercaya. 10. Suci dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, yang sering ikut pramuka, eskul pramuka di sekolahnya pasti tahu dasa dharma ini, dan anak pramuka harusnya wajib untuk menghafal dasa dharma ini. Kemudian pengertian pramuka penggalang. Nah, penggalang adalah sebuah golongan setelan pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalang perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Pada Pemuda Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1998. Kemudian satuan kecil dalam pramuka penggalang disebut regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu, yaitu Pinru, yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini akan nanti memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pimpinan regu utama yang disebut pratama. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu disebut dengan dipimpin oleh seseorang pratama. Kemudian satuan pramuka penggalang. Dasar diciptakan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu 1. Penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap, yang keempat penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus SKK yang harus dipenuhi untuk dapat menaikkan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Kemudian setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan kecil
yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinruh yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan, bunga, misalnya anggrek, anyelir, mawar, melati, dan sebagainya. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau pratama. Pratama adalah pimpinan dari sebuah regu. Kemudian, pelaksanaan kegiatan pramuka dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan pramuka dan satuan putri, di mana pasukan penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh oleh pembina dan pembantu pembina putri juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Nah, atribut pramuka penggalang. Nah, apa saja atributnya? Bentuk dan tata cara pemasangan atribut tanda pengenal untuk pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda kutip di kepala berbentuk lingkaran, itu untuk putri, dan segi 8 untuk putra dengan warna dasar merah. Pada putri dipasang di topi pramuka bagian depan, sedangkan untuk putra dipasang di kiri kabaret pramuka. Yang kedua, tanda pandu dunia atau WOSM berwarna dasar ungu untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan, sedangkan untuk putra berbentuk persegi dipasang di dada di atas papan nama sebelah kanan. Yang ketiga, tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kiri, sedangkan untuk putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Yang keempat, papan nama berwarna dasar coklat muda, baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia atau WOSM. Yang kelima, tanda lokasi Quart Cap. Menurut nama khawatir cabang kabupaten kota, anggota pramuka tinggal baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Yang keenam, tanda gugus depan, memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung, baik pada putra maupun putri, dipasang di lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi Quart-Cap. Untuk anggota putri nomor gudupnya genap dan nomor putri nomornya ganjil. Kemudian lencana atau badge daerah memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah gudep. Nomor 8, tanda kecakapan khusus atau TKK penggalang terdiri atas 3 bentuk sesuai tingkatan TKK, yakni lingkaran atau purwa, persegi madya, dan segi 5 itu utama, baik pada putra maupun putri. Dipasang di lengan baju sebelah kanan, di kanan kiri di bawah lencana atau badge daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 buah TKK. Jika memiliki TKK lainnya lebih dari 5, sebaiknya dipasang di tetapan TKK. Nomor 9, tanda jabatan terdiri atas tanda pratama pemimpin regu atau wakil pemimpin regu yang bentuknya balok berwarna merah bersusun 3, 2, dan 1. Pemasangannya di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. 8, tanda regu berbentuk persegi dan gambar sesuai dengan nama regunya baik pada penggalang putri maupun putra, dipasang di lengan baju sebelah kiri atas. Terus yang ketujuh, tanda kecakapan umum atau TKU penggalang atau terdiri atas 3 tingkatan yaitu rangu, rakit, dan terap. Pemasangan kegiatan pramuka penggalang. Nah, pendidikan kepramuka memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Kelima bidang pengembangan tersebut adalah bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jenis-jenis kegiatan pramuka selalu bersifat menarik, menantang, serta mendidik secara langsung. Kegiatan untuk pramuka penggalang diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan pramuka penggalang antara lain, yang pertama mengadakan jambore, yang kedua lomba tingkat, yang ketiga geladian pemimpin regu atau dinpiru, yang keempat penjelajah, yang kelima latihan bersama, yang keenam perkemahan, yang ketujuh gelar atau demonstrasi, yang kedelapan pemeran
Lebaran, yang ke-9 Dharma Wisata, yang ke-8 Karnaval. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan pramuka penggalang. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seseorang pembina untuk memberikan materi kepada adik-adiknya agar kakak-kakak pembina ini tidak melenceng dari materi yang seharusnya diterima oleh pramuka penggalang. Nah, kesimpulannya yaitu setelah Anda mempelajari keseluruhan dari bab tentang pramuka penggalang, maka terdapat beberapa hal yang perlu Anda pahami, yaitu yang pertama, penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang ada dua, yaitu Trisatya, janji pramuka penggalang, dan Desa Dharma atau ketentuan moral pramuka penggalang. Yang ketiga, setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Yang keempat, pendidikan pramuka memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beragam macam, yaitu tujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Yang kelima, pemasangan atribut tanda pengenal penggalang, seragam pramuka, tanda pengenal atau kerap disebut juga sebagai atribut dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka penggalang. Nah, itulah beberapa hal yang sempat kita bahas pada video kali ini. Atas segala kekurangannya, atas segala kesalahannya, lebih dan kurangnya, saya Radia Nur Muhajirah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.